debat panas antara Umar atau dan Elia Miron cukup panas. Perang data, baik data historis maupun data teologis, dipaparkan dalam perdebatan mereka yang dipandu oleh sang debaters. Namun ketika si Umar mulai memaparkan dan menampilkan data-data yang tidak valid dan asal comot sana sini, akhirnya dia ketahuan. Ya, dia tahu dia berbohong, dia tahu dia tidak menampilkan data-data yang akurat, asal comot. Kemudian ia kabur dari room dan tidak memberikan kesempatan kepada Elia Miron untuk menjawab setiap data hoax yang dia tampilkan. Sangat menarik untuk ditonton. Mari kita saksikan debat berikut ini. Selamat menyaksikan. Produk kekristenan. Mar, masuk Mar, itu ada si Eli Marun itu. Oh iya. Ya, aku tunggu. Tapi nggak ya bergantian berbicara, jangan kayak tadi yuk. Ya. Sabar Elia ya, nggak apa-apa, santai aja kita. Sabar. Si Umar lagi. Umar ini apa ini? Lawak-lawak juga dia. Yang kita kasihani orang ini kenapa nggak terima gitu loh, bahwa Isa nabi mereka sendiri, kita Yesus punya kita sendiri. Padahal lakum dinukum waliyadin itu kan berlaku. Betul. Jadi lucu. Sebentar ya Elia, kita ngalor ngidul dulu aja. Si Umar lagi apa dia? Jadi perbedaan deskripsi itu tidak kalau kedua-duanya itu sama-sama saling mengklaim bahwa masing-masing miliknya adalah kebenaran, itu bakal sesat berpikir untuk merujuk kepada satu tokoh yang sama. Kalau persamaan fonetis, Elia, sekarang sudah ada si Umar. Tolong jelaskan apakah apa tadi kau bilang tuh menyembah kurios itu gimana coba? Ya. Oke. Nah, Old Testament itu berbahasa Proto-Hebrew, ya. Itu berbahasa Proto-Hebrew di dalam autograf. Sekarang yang kita pegang dalam Alkitab itu naskah Masorah. Itu bukan Proto-Hebrew. Jadi Umar itu bedakan Ibrani di abad ke-10 dengan Ibrani yang digunakan sebelum penerjemahan kepada Septuaginta di pada 4 fasenya. Itu beda. Ya. Kemudian orang-orang karena pada zaman Yesus itu sebelum Yesus lahir, bahasa Yunani itu menjadi bahasa lingua franca. Maka mereka orang-orang 70 orang Yahudi di Alexandria itu menerjemahkan perjanjian lama itu ke dalam naskah Yunani yang disebut dengan Septuaginta. Jadi itu sudah rampung dan selesai. Itu sampai sebelum Yesus Kristus lahir, makanya Yesus itu mengutip Septuaginta dengan kata iota. Dan para murid juga demikian, tetapi tidak di sinagoga. Karena di sinagoga itu pasti menggunakan naskah-naskah proto-Masora yang tersisa. Naskah Masoretis itu baru di abad ke-10, abad ke-11. Nah, kalau ditanya di mana Musa itu menyembah kurios, kurios itu adalah bahasa bahasa Yunani. Dari bahasa Ibrani Adonai. Bahkan jauh sebelum itu, pada abad ke-10, seorang Rabi She'adia Gaon itu juga menerjemahkan Alkitab atau Perjanjian Lama tanahnya orang Yahudi ke dalam bahasa Arab sebagai bahasa Semit. Jadi kalau ditanya di mana Yesus itu menyembah kurios, dalam 1 Samuel 2 itu kata kurios itu menggunakan kata kurio, kata kurie itu merupakan bentuk vokatif dari kata kurios. Itu naskah yang digunakan oleh orang Yahudi yang diterjemahkan dari Alexandria di masa penjajahan Roma. Nah, mengenai Isa dan Yesus, kita kunci di situ, ya. Isa dan Yesus
itu memiliki persamaan fonetis, betul. Tetapi kalau kemudian Anda menyamakan hanya karena nama Maria Kiftia tidak menjadi Maryam Kiftia. Kalau memang hanya didasarkan pada persamaan fonetis. Gitu toh. Jadi sudah dengan jelas dan gamblang bahwa perbedaan deskripsi itu pasti berbeda secara tokoh. Kenapa? Kalau kita berbicara secara akademis, bisa nggak kamu membuktikan deskripsi Isa yang kamu klaim itu berbeda dengan deskripsi Yesus yang kami klaim itu? Kami sudah katakan, apa yang diungkapkan oleh sejarawan mengenai Yesus di dalam Alkitab, itu ada data sejarahnya sampai sekarang. Nah, lepas dari itu, Anda membawa Isa yang lain. Kalau kamu samakan ya, kalau kamu samakan, menganggap itu sama. Bisa nggak kamu membuktikan deskripsi Isa menggunakan data historis? Kalau kita hanya mengklaim secara teologi, bro, semua orang pun bisa. Tapi klaim teologi itu tidak bisa membantah data histori. Makanya yang paling penting itu adalah bagaimana kita berteologi tetapi didukung oleh data histori. Secara khusus mengenai Isa, mengenai Yesus. Lagi pula di dalam literasimu sendiri, kalian itu mempelajari dan juga mengakui Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sedangkan Injil yang dipakai oleh kekristenan dari abad mula-mula sebelum pada akhirnya dikanonkan pada akhir abad ketiga, itu adalah Injil yang dituliskan para rasul. Bukan yang diturunkan kepada Yesus, atau mungkin dibawa Yesus, atau mungkin diturunkan kepada Isa. Jadi sumber sources-nya aja sudah berbeda, maka nggak heran deskripsinya berbeda. Jadi sama sekali tidak ada persamaan dalam hal ini. Kemarin saya sudah konfirmasi dengan Pak Pendeta Esra Soru. Beliau juga katakan itu berbeda, bukan sama. Cuma penjelasannya itu lebih mengarah kepada fonetisnya, korespondensi fonetik. Secara deskripsi itu berbeda. Kalau memang harus dipaksakan, mana yang ini Isa di dalam Nabi Isa dalam keyakinan saya dan Yesus dalam keyakinan kamu itu sama. Oke, berarti sekarang kita diperhadapkan pada apa? Mana deskripsi yang benar? Bagaimana cara mengetahuinya itu? Buka sejarah, lupakan kita masing-masing. Kalau begitu. Karena kalau hanya adu klaim teologi saja, itu nggak ada selesainya. Hanya sejarah yang berdiri independen. Hanya sejarah yang berdiri netral. Wah, sejarah kan sudah dipalsukan. Sejarah itu ditulis oleh pemenang. Pertanyaan saya, sejak abad ke-6, siapakah yang berkuasa sampai abad pertengahan? Bukan Kristen. Tapi kenapa nggak diubah? Gitu. Perbedaan deskripsi itu tidak boleh disalahkan hanya persamaan fonetis. Ya, silakan Umar. Silakan, Bro. Udah nilai, gua nilai. Iya, silakan. Ya, sebenarnya gua itu malas untuk dialog di online ya. Ini saya garis bawahi ya. Saya itu tidak menarasikan dalam sudut pandang teologis. Itu pertama. Dari awal gue udah ngomong, Yesus dan Isa ini tokohnya satu, diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda. Dari Judaism, dari Kristen, dari Islam punya perspektif masing-masing. Oke, gue kritisin terkait masalah original text. Kalau misal Kristen mengacu Old Testament itu bawa-bawanya Ibrani, nah ini malah tambah aneh, ya kan? Yang kedua, untuk terkait masalah Septuaginta, enggak, selesaikan yang pertama. Jangan dipotong dong. Kalau ini gimana lah? Kok dipotong? Bentar. Mar, satu-satu kita bahas, Mar. Satu-satu kita bahas, Mar. Kau jelaskan yang satu. Aku tadi diem. Aku diem. Oke, Elia, kita biarkan dia dulu menjelaskan. Nanti kau jelaskan yang mana poin satu ya. Poin satu nanti kau jelaskan ya, biar kita puas. Ya, silakan. Elia sabar ya, silakan.
Gua nggak bantah lu tadi. Lanjut, Mar. Jadi ya terkait masalah Old Testament, terus diklaim dari Ibrani Masoretic Text. Yesaya 9 ayat 6 aja udah beda, ya kan? Dengan versi LAI kalian. Nih, gua kalau ngomong lah, loh, jangan ketawa dulu, jangan ketawa dulu. Gua pakai data lah. Bentar lah ya. Nah, ini Tanakh. Nih, Koren Tanakh. Ini mengambil dari sudut pandang Masoret. Kalau kau baca Yesaya 9 ayat 6 belum lagi di Mika, itu beda dengan versi LAI. Oke, gua tutup ya. Ini Tanakh loh. Bukan Old Testament-nya orang Kristen. Di Ya, sini tunjukkan nggak ada perbedaannya nih di nama. mana, Mar? Biar tahu Ya kami. sebentar dulu, jangan dipotongnya lah. Sabar, gua tutup kamera dulu. Terus yang kedua, terkait masalah Septuaginta, ya, Septuaginta itu di era Ptolemaios, orang-orang Greek, raja Greek pada waktu itu meminta kepada para sofer, 72 sofer disuruh menerjemahkan Torah ke dalam bahasa Greek. Itu termuat di dalam Torah Sebal Peh. Mulai dari Beresit, Semot, Vayikra, Bet Midbar, dan Devarim. Itu cuma 5 kitab Musa yang diterjemahkan ke dalam bahasa Greek. Seiring berjalannya waktu, muncul yang namanya Septuaginta versi Kristen yang dikenal sebagai LXX. Kenapa kok nggak dinarasikan LXX? Why? Kan gitu ya. Sementara kalau gua mengacu ke dalam sisi historis, gua nggak ngomongin sisi teologis loh. Dari sisi historis, kalau gua nanya sama Elia ya, kitab yang kau pegang sekarang jumlahnya berapa? Pasti kitab yang kau pegang jumlahnya 66. Kanon yang dilakukan oleh kalangan bapak gereja mulai dari Konsili Hippo, Kartago, Florence, Trente, Vatikan pertama, itu semua ada sejarahnya. Ortodok dia punya 81, Katolik dia punya 73, Reform punya 66. Dan kalau kau mengacu Old Testament di Ibrani, itu ngaco gitu loh. Kenapa? Karena ada yang lebih tua, LXX kalian, gitu loh. LXX itu isinya apa aja? Jelaskan, jabarkan nama saya. Jadi kalau saya itu ngomong terkait masalah teologis, masalah iman nggak bisa diperdebatkan, bro. Tapi kalau lu ngomong sisi historis, makanya gua pakai satu paradigma yang sama, gitu loh. Artinya begini nih, bagaimana mungkin kalian mengatakan Isa, Allah, segala macam berbeda, sementara di dalam manuskrip Kristen yang berbahasa Arab memakai nama itu. Itu hadir di era abad ke-9. Lebih mudah dibandingkan dengan Kodeks Vatikanus, Kodeks Sinaiticus, Kodeks Alexandrianus. Ayo, gua nggak main teologis di sini. Kalau main teologis nggak bisa diperdebatkan, bro. Terus yang masalah terkait masalah Tuhan, engkau jangan bermain di masalah nabi-nabi, langsung aja ke fundamentalnya Tuhan. Mana ada Tuhan yang disembah oleh Moshe Rabbeinu itu memiliki dui natur. Sementara di dalam perspektif Judaism itu dikenal yang namanya Shlosa Asari Karim. Tapi gue nggak ngomongin dari sisi teologis. Pahamnya di situ ya. Gue nggak ngomongin dari sisi teologis. Kau tunjukkan aja LXX kamu gitu loh. LXX dengan Eungalion. Eungalion kamu berbahasa apa? Berbahasa Greek. Sementara tokoh sentral yang ada di dalam New Testament yang dalam bahasa Ibrani itu Besora. Kenapa kok ditulis dalam bahasa Greek? Terus kamu mempermasalahkan nama Isa alaihissalam. Engkau bilang beda, itu imanmu. Tapi dalam kajian sisi historis, Anda paham dulu nih kultur budaya bahasa terkait bahasa Semitik. Saya tanya Anda, jawaban nggak nyampe 2 detik. Saya tanya nih sama Ilya, apakah bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu satu rumpun yang dikenal sebagai kultur budaya Semitik? Kau jawab aja itu dulu. Pasti, dan Aram ya. Ya. Terus kau cari padanan kata huruf Yod itu kalau padanan katanya dengan bahasa Arab itu yang sama apa? Kau cari huruf Yod
dengan bahasa Arab dicari padanan kata. Kalau iot bahasa Ibrani dicari padanan kata, hurufnya dengan bahasa Greek ketemunya iota. Kalau iot dalam bahasa Ibrani di dalam bahasa Arab apa? Alef. Loh kok alef, bahasa Arab nggak ada alef. Udah gua turun aja dulu. Bahasa Arab alef. If. Mar, Nggak Mar. ada. Bukan Gua turun, alef. gua turun. Mana Oh, ada bahasa sebentar, Arab Mar. alef? Jangan lari kamu. Nggak, Mar, sebentar, udah. Mar. Kamu di atas Mana Mar. ada bahasa Arab alef? Enggak lah. Bukan Ini alef, apa tapi lawak-lawak. alif. Nanti Oh, dia dulu. ini mau Mana nge-frame. ada huruf Dia iot, mau huruf nge-frame iot, ini. padanan huruf, bentar, Jangan padanan turun kamu. huruf Kamu di kata atas. iot Kamu di dengan atas. padanan kata bahasa Arab. Dia, Iot ini dia dalam itu bahasa Arab Mar. apa? Kok bisa alef, kok Sebentar, bisa Mar. alif? Mar, Kamu Mar, jangan sebentar, Ada Mar. kau turun. Kamu Lawak-lawaknya Mar, sebentar, lakukan Mar. ini. Jangan lari kamu. Mana Mar, ada sebentar, iot Mar. itu alef? Mana Jangan ada? lari. Mar. Saya bilang alif. Mar, sebentar, Mar. Iya, mana Jangan ada lari. iot itu alif? Mana Jangan ada iot lari itu kamu. alif? Jangan lari. Udahlah, kamu. Mar, lawak lah ini, sebentar, lawak. Mar, Lawak, sebentar lawak, dulu, larut. Mar. Kamu jangan Mar, lari. kedengaran suaraku? Lari. Mar, kan? suaraku Dia suaraku lari. kedengaran, Elia? Ada. Suaraku kedengaran? Ada. Syumar lari. Tadi saya mau minta literatur dari Islamnya. Enggak gini Pak, gini. Ini Tunggu sebentar, Elia. Sebelum Elia menjawab, sebenarnya tadi saya mau minta dia selalu membawa literatur Kristen. Literatur Islamnya nggak ada. Jadi ngapain dia bicara Isa di Islam? Ini Ya, silakan, Elia. 1.200 orang. Kamu jangan mau ditipu sama orang seperti itu, ya. Saya tahu dia nanya iot, he, vav, he, itu mau dia paralelkan dengan alif, lam, ha. Dia pikir saya bodoh sama dia, ya. Ketika saya bisa menjawab iot itu alif, nanti saya tanya nih, kalau iot, he, vav, he adalah alif, lam, ha, kenapa he sama va sama-sama lam? Lari kemana kamu? Hah? Kamu malu? Ya, yang pertama, yang kedua, dia katakan kajian historis, tapi yang dia bawa korespondensi fonetis. Kalau kajian historis itu berkenaan dengan deskripsinya, bukan berkenaan dengan namanya. Kamu ngomong dari tadi banyak, tapi ngawur, nggak ada yang benar. Ya, masa yang dipermasalahkan itu Septuaginta. Septuaginta itu sudah selesai sebelum Kristus datang, bukan produk bapak-bapak gereja. Apa buktinya? Yesus mengutip kata iota di dalam bahasa Yunani mengenai nubuatannya yang dituliskan di dalam Nabi Mika dan juga Musa. Itu ada 4 fase penerjemahan Septuaginta yang kemudian dikonfirmasi oleh penemuan naskah Qumran, di mana Injil Perjanjian Baru itu ada di dalam naskah Qumran milik kaum Eseni. Dia mau ngomong ngalur ngidul sama saya, malah ngomong iot. Aduh, malu kamu, bro. Kamu menipu orang, kamu lihat orang yang kamu tipu siapa. Oke, yang kedua, dia nanya apa kodeks, katanya apa tadi, kodeks yang abad ke-9 itu lebih tua ya daripada Vatikanus Sinaiticus. Sinaiticus abad ke-4. Aduh, gimana sih kalian ini? Minimal kalau ngarang itu yang bagus. Jangan bohong-bohongan. Alkitab kami itu sudah selesai dikanonikan pada akhir abad ke-3. Kalau dia berkata, kenapa di Katolik sekian, kenapa di gereja Ortodoks, Koptik, Ethiopia berbeda. Di Ethiopia itu Henok dikanonkan. Kenapa di Kristen sekarang itu juga berbeda? Itu bukan masalah perbedaan isi, tapi masalah mana yang diterima, mana yang enggak. Tapi doktrinnya sama enggak? Sama. Lalu di mana Rabi Moshe itu mempercayai Tuhan memiliki 2 natur? Ya iya, jelas belum ada dalam Old Testament. Karena Yesus itu datang itu baru di Perjanjian Baru. Tapi bisa nggak kamu sangkali bahwa di Targum Neofiti Sang Memra itu berfirman? Bisa nggak dia sangkal itu? Punya Yahudi loh itu. Jadi semua argumentasi kamu kosong, nggak ada yang benar.
Kamu malah lari. Saya tadi mau minta itu sama kamu. Kamu pertanggungjawabkan itu. Saya bukan orang pintar, tapi saya juga nggak bodoh. Nggak bisa kamu bodohin orang Kristen, bro. Apalagi masalah critical text. Lah lari ke historis, lari ke yod alif, lari ke kodeks, lari ke. Kalau memang klaim teologinya nggak sama, kalau memang klaim teologinya sama, tetapi data historinya beda, berarti ada yang salah. Misalnya nih, Pak Sang Debater, ya, saya tanyakan. Misalnya begini, Pak Sang Debater punya anak namanya Elia, ya. Kemudian saya juga Elia. Nanti anak Bapak itu Elia itu menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Kemudian saya juga sudah dikenal menjadi penginjil yang biasa-biasa saja. Nah, nanti 200 tahun ke depan, ada orang berkata, Elia itu adalah seorang penginjil yang besar. Tetapi Elia itu lahirnya itu di apa ya? Di Jakarta. Sedangkan saya ini, Elia yang ini, itu lahirnya di Kalimantan. Misalnya begitu. Nah, apakah hanya karena persamaan peran Elia anak Sang Debater sebagai penginjil dengan saya Elia yang lahir di Kalimantan, kamu harus mengatakan bahwa saya anak Elia yang lahir di Jakarta dengan saya yang lahir di Kalimantan adalah tokoh yang sama? Karena itu histori. Tolonglah, come on lah, jangan begitu cara berpikirnya ya. Semua ucapanmu itu kamu pertanggungjawabkan. Kamu mau ditanya malah kabur kamu. Ya silakan Pak Sang. Saya pikir itu dulu ya, aku mau masak soalnya. Siap. Wis, saya masak. Jangan banyak-banyak, aku nggak makan di rumah ya. Oke, terima kasih Elia.